makan ke ini sudah mulai streaming. kelihatan ini. Oh tadi diangkat ini. Full anu lah screen dia. Itu sebenarnya anu kok nggak ada OP, harus kalau yang ngambil video kan kalau di HP kalau di HP itu kok berdua, kalau di laptop nih ya tadi kita lihat cuman anu gue bang kelihatan aja gitu lah, cuman ada dasar tampilan di streaming ini itu. Kalau di HP kan layarnya kan 1:2 kan, ini banyak cuman sama aja anunya kedua. Jadi kan wah ayo orang-orang ini alhamdulillah. Saya muncul terus di ini apa namanya aplikasinya? Ada yang speaker view. Itu di ada yang kalau di Google itu ada yang taruh Itu kali ya, saya jangan berubah lagi backgroundnya. Jangan datang kepada para peserta gitu. Itu mungkin gitu kan ya. Bapak dulu. Sudah, gua minta gini. Selamat datang kepada para peserta dan sambil menunggu admin mengizinkan, sampaikan juga kepada Bapak Rektor. Ya gitu hari, anmut Bapak Rektornya kalau ditahan deh orang-orang Hafiz. Malah diantar. Put kenal tinggal dengan video. Kita ya. Jadi Pak Mulai di itu kan? Di itu kan? Ya. Itu saya kalau Pak di sini. Tapi Bapak ngajukan diri sendiri. Ya. Habis kita hidupkan dulu. Ya. Aku udah mau. Aku ini habis. Jadi dia kan fokus gak Pak? Bapak habis. Ini bukan diri baik. Sampai datang apa gitu. Kayak Bapak menyapa Bapak Rektor lah.
Siapa nih yang mau jalan ya? Itu tuh. Sudah. Habis. Oh, harus mencari bang kalau di sini. Habis. Itu kan fokus ya. Tadi kita habis review. Anu di anu sidin bang lagi masih. Film ditinggalin nggak? Ini kan atau Ya udah itu udah US Pak. itu sidin bang lagi mana kan mah hidup bang. Atau sidin Olsonnya lagi apa? Keluarnya apa? Mulai musik lagi ya, kita main Pak. Masih lagi. Berarti ini bos 16 daripada kita hari ini 16. Ini tadi ada 2 akun yang digelar sih bang. Mana ya? Itu sama istri. Iya. Aduh, kami yang mau akun asli mana? Periksa bang ini kalau lancar ya videonya. Bisa instruksi.
Ada lagi. Ini tuh. Siapa itu? Video kan kalau di video itu ini karena tugasnya supaya full screen-nya berapa angle? Full screen enggak? itu tuh Gantian mengalih full screen. Jadi biar ini ada itu ini di perjalanan nih. Bapak membuka sedikit sama itu sama datang, ya, kalau sektor kalau ada, kalau virusnya ada, gitu. Terus hari ini kita sedang menunggu hubungan dengan studio luas. Kalau ada stop cerah. Mungkin kawah. Ada suara. Selamat bergabung Pak Rektor. Assalamualaikum Pak Rektor. Selamat bergabung dengan Alhamdulillah. Kami sekarang sudah standby kehadiran Ustaz Abdul Somad dan apa namanya disiapkan untuk kelangsungan dan jarak setelah ini. Jadi kami mohon para peserta yang sudah bergabung untuk bersabar menunggu sampai kita terhubung dengan tim dari Orang Abdul Somad Riau. Industri di bawah sinar matahari putih. Nanti selanjutnya kita sampaikan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor di on mode sudah. Rektor ini. Dia menjagai foto yang jarak. Merah hijau yang dari tabrak meja. Jadi Pak memang klik ke sini. Jadi dari sini memang gunakan stop video yang muncul. Oh, iya. Tapi ini kan dia nong. Siapa itu? Iya. Oh iya udah. Zero. Sofi biar aja. Musik biar. Terjadi di grup was. Muncul. Ada banyak was. Was ini sudah ada. Coba. Suara siapa? Oh dua. Nunggu Pi aja. Jam berapa liftnya bro Ustaz? Kami sudah siap. Kamu sudah siap? Sama. Jam berapa liftnya ya? Ya, sudah siap. Siap. Rektor. Ini beli kamu masukkan Pak.
Ayo usah. Belum muncul lah. Belum di musim. Itu orang ulun Pak Haris tuh. Itu berapa aja nih menolak. Karena kami juga live di akun official UAS, kamera UAS saya buka. Oke ya. Kamu cari UAS aja, aku nggak mau. Ketika muncul apa, permintaan waiting room tuh muncullah di YouTube. Iya. Terus wasnya ada. Hidupin mikrofonnya. Habisnya mana? Wah, sudah. Oh, nih. Sudah oke. Waiting room, kalau mau untuk waiting room yang lima deh. Suaranya ada lah, luas. Awal jadi berapa? Sudah kan cuma ada di sini. Oke. Ya. Apa nih? Udah review. Bapak Mulis. Kedengaran suaranya. Suara enggak? Terus apa nih? Pak Mulis ini lah orang-orang. Coba nggak? Pak Mulis, bapaknya bang Pak. Ya. Boleh disapa UASnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, bismillah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ustaz, bagaimana kita mulai acara ya? Sudah? Baik, fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Rektor Institut Agama Islam Salam Makapura, Bapak Profesor Orang Ustaz Muhammad para peserta diskusi yang kami hormati dimanapun berada. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita dapat kesempatan berharga bisa mendengarkan dan berdialog langsung dengan mulia Al-Ustaz Muhammad MA sekalipun sebenarnya secara online, secara virtual. Namun hal ini tidak mengurangi nilai ibadah kita dan keberkahan acara ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, dan beliau yang akhir nanti. Baiklah. Izinkan kami membacakan acara pada hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Bapak Rektor Institut Agama Islam Darussalam Makapura yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Profesor Dr. Afid Ansari AZMA.
Kemudian masuk ke acara inti yaitu ceramah, penyampaian materi dari Ini kayak Ustaz kemudian nanti kalau ada waktu kita akan dijawab, selanjutnya doa dan penutup. Untuk menambah keberkahan acara kita pada hari ini, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan diundur. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Rektor Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Bapak Profesor Dr. Hafiz Ansari Aziz MA. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamil sayyidina wa nabiyyina wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi thayyibin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Al-Ustaz Haji Abdul Somad MA PSD. Kalau yang belum meeting ini kan Terima kasih atas kehadiran dan kesediaan Bapak untuk bisa memberikan pencerahan kepada kalau lift kan ini kan ya blok lah khususnya Fakultas ya Pak. Sudah mau orang nama orang harus keluar. Sudah Bang. Yang kita hormati dekan di lingkungan Alam para dokter yang di kamar kalau alhamdulillah pada hari ini insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita melaksanakan show tentang peran Institut Agama Islam Darussalam dalam pengembangan ekonomi Islam. Kita tentu sangat berbangga dan berbahagia Al-Mukarram yang sangat kita hormati Ustaz Abdul Somad LC MA PSD berkenan beliau menjadi narasumber dalam talkshow kita pada hari ini. Inilah salah satu rahmat dan karunia Allah yang sangat besar pada kita, keluarga besar Institut Agama Islam Darussalam di Martapura, dan juga ini salah satu hikmat yang terkandung di balik wabah pandemi COVID-19. Andai kata tidak ada wabah COVID-19 ini, mungkin sulit kita bertemu beliau karena saking banyaknya kegiatan beliau, dan kita mungkin tidak akan pernah melaksanakan pertemuan secara virtual seperti yang ada sekarang karena semua berjalan dengan normal. Tidak ada satupun yang diciptakan di alam semesta tanpa ada hikmat yang terkandung di dalamnya. Alhamdulillah. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam yang memprakarsai terlaksananya kegiatan talkshow pada hari ini. Apalagi tema yang diambil sangat bagus untuk kepentingan umat Islam secara keseluruhan. Tidak hanya di Martapura, tidak hanya di Indonesia, tapi juga bahkan di dunia. Tema itu akan memberikan gambaran kepada kita bahwa sebagai bagian dari hamba Allah yang beriman kepadanya untuk bisa berperan aktif dalam pengembangan ekonomi Islam, khususnya ekonomi Islam di Indonesia. Yang sering ekonomi Islam itu disebut di Indonesia dengan istilah berbeda, namanya ekonomi syariah. Kalau di luar negeri, di mana-mana orang menyebut bank Islam,
Saya harap 3 orang Tapi aja kalau masuk di itu. Indonesia Ustaz Somad, sebutannya Ustaz bank syariah. siapa Tapi caranya? intinya adalah sama, Caranya bahwa kegiatan-kegiatan perekonomian dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip. matikan orang-orang saya partisipan, matikan berita. Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua Umum MUI, sejak sebelum beliau dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, sudah mencanangkan apa yang beliau namakan dengan arus baru ekonomi Indonesia. Dan arus baru ekonomi Indonesia berbasis kerakyatan yang beliau maksud itu ternyata adalah pengembangan ekonomi Islam atau ekonomi videonya tutup. Sudah sewajarnya kalau di Indonesia ini yang menjadi pilihan, yang menjadi panutan, yang menjadi idola orang-orang beragama Islam adalah terwujudnya ekonomi Islam dalam tatanan kehidupan masyarakat kita. Lembaga keuangan syariah, lembaga-lembaga bisnis syariah, dan lain-lain itu diharapkan bisa berkembang dengan baik. Karena mayoritas masyarakat yang ada di Indonesia adalah beragama Islam. Tapi namun ada kenyataan yang cukup memprihatinkan, walaupun lembaga keuangan syariah, lembaga ekonomi syariah, dan lembaga bisnis syariah tumbuh pesat perkembangannya pada kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, namun belum diimbangi dengan nasabah-nasabah dari umat Islam sendiri dibandingkan dengan nasabah-nasabah yang mengambil bank non syariah atau yang sering disebut namanya bank konvensional. Kalau dilihat statistik pertumbuhan bank syariah khususnya di Indonesia itu tidak lebih dari 5%. Bahkan beberapa kurun waktu terakhir itu hanya 4,5%. Sementara 95% bahkan lebih itu justru dikuasai oleh bank-bank non syariah atau yang sering bisa disebut namanya bank konvensional. Ini tentu ironis bagi kita. Kenapa umat Islam tidak menggunakan lembaga-lembaga keuangan syariah dalam bertransaksi? Bahkan dalam beberapa penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa, kita kadang-kadang menemukan ada yang unik dari penelitian itu. Jika ditanya UMKM atau individu masyarakat, apakah Anda menggunakan bank syariah untuk bertransaksi? Jawabnya iya, kalau untuk kepentingan ibadah haji atau umrah kita ke bank syariah. Tapi kalau untuk kepentingan bisnis kita ke bank non syariah atau ke bank konvensional. Bahkan di daerah yang mayoritas agamis seperti di Kalimantan Selatan, yang mayoritas muslimnya dinilai sangat kuat agamanya, justru mayoritas mereka tetap menggunakan bank konvensional, bukan bank syariah. Oleh karena itulah maka diperlukan adanya gerakan dari komponen-komponen masyarakat yang peduli kepada ekonomi syariah agar umat Islam khususnya lebih mengedepankan lembaga-lembaga keuangan syariah dibanding yang non syariah. Seminar dan talk show yang kita laksanakan pada hari ini dengan narasumber yang sudah kita kenal dengan baik, yang tentu saja punya reputasi internasional, kita berharap memperoleh masukan yang sangat berharga untuk memainkan peran yang penting dan signifikan dalam peran ekonomi khususnya di wilayah Kalimantan Selatan yang dilakukan oleh Institut Agama Islam Darussalam dengan jumlah mahasiswa yang sekarang sekitar 2.000-an orang. Mudah-mudahan ini menjadi motivator, implementator dalam pelaksanaan kegiatan transaksi berbasis syariah atau ekonomi Islam. Dengan demikian mudah-mudahan
Allah memberikan rahmat dan karunia kepada masyarakat kita, terlepas dari riba, terlepas dari gharar, terlepas dari maisir, terlepas dari kezaliman, dan terlepas dari transaksi-transaksi yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu tentu insya Allah akan terwujud dengan baik kalau kita yang peduli kepada ekonomi syariah atau ekonomi Islam itu berperan aktif di dalam menggalakkan berbagai komponen masyarakat bisa menjadikan ekonomi Islam sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia. Saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Al-Ustadz Haji Abdul Somad LCMA PSD yang berkenan sebagai narasumber tunggal di dalam kegiatan talkshow pada hari ini. Mudah-mudahan kehadiran beliau memberikan motivasi yang besar bagi keluarga besar Institut Agama Islam Darussalam, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, untuk bisa terus berjuang menegakkan ekonomi Islam di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz. Selamat datang melalui virtual di Institut Agama Islam Darussalam, dan mohon maaf kalau misalnya di dalam pelaksanaan ini ada hal yang tidak sepantasnya terjadi atau yang kurang berkenan di hati Bapak. Saya berharap ini bukanlah yang pertama yang terakhir, tapi akan terus berlanjut dalam bentuk-bentuk yang lain yang lebih baik, sehingga komunikasi silaturahim di antara kita akan terjalin dengan baik, insya Allah. Dengan demikian, maka sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya bersama bapak-bapak, ibu-ibu, mahasiswa, para peserta talkshow untuk membuka kegiatan talkshow ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Rektor Profesor Dr. Al-Hafiz Ansari LCMA. Dan sampailah saat ini kita kepada acara kita, yaitu ceramah yang tentang peran agama Islam Darussalam dalam pengembangan Islam. Waktu sebelumnya kami serahkan kepada Ustaz Muhammad Somad LCMA PSD, dengan harapan nanti kita bisa menggunakan waktu untuk tanya jawab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-khairil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Profesor Dr. Al-Hafiz Ansari LCMA, Rektor Institut Agama Islam Darussalam, Martapura, Kalimantan Selatan. Bapak Moderator, para mahasiswa-mahasiswi, harapan umat, harapan agama, harapan bangsa. Walaupun pertemuan ini tidak direct, tidak langsung, tapi insya Allah hati kita tetap berhubung langsung. Karena kata Nabi SAW, almar'u ma'a man ahab. Orang akan selalu bersama dengan siapa yang dia cintai. Kita termasuk dalam golongan al-mutahabbuna bi jalalillah, orang yang berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Orang boleh dekat, tidak berjarak, satu kota, satu lokasi, tapi kalau hatinya berjauhan, dia jauh. Kita dari Pulau Sumatera ke Pulau Kalimantan, di jarak laut terbentang di antara kita, tapi insya Allah hati kita dekat. Satu sisi kita disatukan oleh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di sisi yang lain kita disatukan oleh sama-sama cinta negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya tinggal di sebuah kampung yang didirikan oleh kakek dari ibu saya, namanya Syekh Abdurrahman.
pulang dari kota suci Makkah Al-Mukarramah pada tahun 1901 beliau membuka kampung. Beberapa tahun sebelum itu beliau pulang dari kota suci Makkah Al-Mukarramah. Lalu beliau membuka madrasah mengajar. Saya tidak sempat bertemu karena beliau meninggal tahun 1941. 4 tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu saya bertanya kepada kakak dari ibu saya yang pernah belajar kepada almarhum. Saya tanya, apa kitab-kitab yang dipakai? Pertanyaan ini saya ajukan sebelum saya ke Mesir. Lebih kurang 20-an tahun yang lalu. Ketika saya sudah mulai mengerti apa itu hadis, apa itu tafsir, apa itu fikih, lalu saya pun penasaran. Dulu ketika almarhum membuka kampung dan membuka pengajian, apa kitab yang dipakai? Maka kakak ibu saya bercerita, dalam bidang fikih yang kami baca waktu itu adalah Sabilal Muhtadin, karya dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dalam bidang tasawuf yang kami baca adalah Ad-Durrun Nafis, karya dari Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Di samping karya-karya yang beliau sebutkan, bahkan sebagian kitabnya walaupun sudah tua klasik masih beliau pegang, simpan teks aslinya. Saya ingin bercerita bahwa ratusan tahun yang silam Kalimantan, bil khusus lagi Kalimantan Selatan, pernah menjadi kiblat ilmu pengetahuan dalam bidang fikih dan tasawuf. Dari mulai Aceh sampai Semenanjung Melayu sampai ke Sulawesi, hampir seluruh masyarakat ini belajar fikih dari kitab Sabilal Muhtadin. Begitu juga pengembangan ilmu tasawuf yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dalam rangka tazkiyatun nafs, mendekatkan diri kepada Allah. Mereka juga memakai referensi dari Kalimantan Selatan. Jadi ibarat masuk ke dalam rimba raya, maka generasi Kalimantan Selatan hari ini, bil khusus adik-adik yang sedang mengambil ilmu pengetahuan di Institut Agama Islam Darussalam, kalian tidak sedang memasuki rimba yang belum pernah dibuka. Jalan itu pernah dirintis. Jalan ilmu pengetahuan, tulis menulis, karya ilmiah sudah dirintis oleh ulama-ulama terdahulu ratusan tahun silam. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Nafis Al-Banjari. Oleh sebab itu kalau ada orang Kalimantan Selatan hari ini merasa ragu untuk membuat karya ilmiah, merasa sungkan untuk berkarya dalam pemikiran Islam, sesungguhnya dia perlu lagi membaca sejarah masa lalu. Maka kalau ada hari ini mahasiswa yang berprestasi, sesungguhnya dia sedang, kalau istilah kami di Sumatera, membangkit batang terendam. Yang selama ini ada batang kayu yang terendam di dalam tanah. Maka kemudian dia bangkit, dia angkat kembali, dia tunjukkan keutamaan, kelebihan, fadilahnya. Maka ini menjadi motivasi. Sebab halaka mru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tidak mengerti jati dirinya. Maka mahasiswa mulai berpikir, kami punya masa lalu yang luar biasa. Kami punya ulama-ulama yang luar biasa. Tidak hanya sebatas Pulau Kalimantan, tapi sampai ke Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Bahkan internasional, sampai ke Patani, Thailand Selatan, sampai ke Malaysia, Semenanjung, sampai ke Brunei Darussalam. Kitab-kitab itu dipakai. Jadi orang mungkin punya ilmu yang luar biasa, tapi karena tidak ada semangat motivasi, akhirnya dia merasa, ini kan orang Jakarta saja, ini orang Bandung saja. Kami kan tinggal di daerah. Jadi motivasi diri mesti dibangkitkan dulu dan mesti berkarya. Ini poin yang pertama yang ingin saya sampaikan. Sebab sekarang kita sedang krisis kepercayaan diri. Krisis, saya bukan orang pusat, Jakarta. Saya tinggal di salah satu provinsi di Sumatera. Dan kami bukan provinsi yang besar. Provinsi Riau. Tidak seperti Medan, Sumatera Utara, yang masyhur dari dulu. Oleh sebab itu, maka sekarang masa persaingan kita. Masa bersaing kita sekarang kualitas. Kalau buku kita bagus, berprestasi, karya ilmiah kita padat dengan ilmu pengetahuan, isinya daging semua, kata generasi milenial sekarang, maka dia akan bertarung di dunia internasional. Ini yang pertama. Yang kedua, Kalimantan Selatan dikenal dengan negeri santri. Kenapa demikian? Karena begitu banyaknya pondok-pondok pesantren. Ini terkait dengan penguasaan materi. Jadi banyak juga orang punya analisa yang tajam, tapi tidak punya basic keilmuan. Kalau istilah di Pulau Jawa, anti
atau bahkan alergi dengan kitab kuning. Sedangkan Kalimantan Selatan kita tahu ada pondok besar yang besar-besar, yang hebat-hebat, para ulama juga luar biasa, maka tidak mungkin bisa menghasilkan karya ilmiah tanpa bacaan yang luar biasa. Oleh sebab itu pembacaan yang selama ini, dari mulai membaca kitab Matan Takrib, lalu kemudian menguasai Fathul Qarib, lalu setelah itu naik kepada I'anatul Talibin, lalu kemudian membaca kitab Al-Mahalli, lalu kemudian Al-Majmu' Syarah Muhadzab, Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin, lalu kemudian beralih ke beberapa mazhab-mazhab lain karena sudah berpegang kepada mazhab Syafi'i, belum lagi kitab usul fiknya. Maka kalau hanya berhenti sebatas membaca, maka ini baru sebatas membaca penguasaan materi, belum pengembangan. Oke, di pondok pesantren kelas 1 sampai kelas 7 kita sudah berkutat dengan nahwu, dengan sorof, dengan balaghah, dengan mantik, dengan ma'ani, dengan bayan. Sekarang mulailah untuk menulis. Adapun fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji dan umrah mungkin sudah digarap orang lain. Maka takhasuskan diri, menspesialisasikan diri dalam bidang fikih muamalat yang kita kenal dengan ekonomi Islam, perbankan syariah, akuntansi syariah, bagaimana mudharabah, bagaimana murabahah, bagaimana ijarah, bagaimana i'arah, bagaimana transaksi keuangan. Oleh sebab itu maka ini pengembangan basic. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak punya apa-apa, dia tidak akan mungkin bisa memberi apa-apa. Mohon maaf, bukan mengecilkan, bukan menyepelekan. Kalau hanya basic tamat SMA, lalu kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi, oke, sebagai pengajar agama Islam bisa. Tapi kalau terkait dengan masalah ini, maka saya yakin dan percaya alumni-alumni pondok pesantren di Barabai, di Darussalam, di Banjarmasin, maka insya Allah Institut Agama Islam Darussalam, Institut Agama Islam Darussalam adalah kelanjutan. Jangan cukup mencukupkan diri. Yang penting tamat pesantren sudah, tidak. Itu baru basicnya. Itu baru modal utamanya. Adapun pengembangan dirinya adalah di Institut Agama Islam Darussalam. Jadi nikmat yang besar itu bukan cuma punya nikmat masa lalu yang luar biasa, tapi juga nikmat masa sekarang. Pertama, Kalimantan Selatan punya masa lalu, punya nostalgia masa lalu. Yang kedua, punya basic keilmuan kitab kuning yang sampai sekarang pondok pesantren tetap bertahan. Di tempat lain mungkin pondok pesantren mengalah karena menganggap alumni mesti cepat bekerja lalu masuk ke sekolah-sekolah, tapi di Kalimantan Selatan itu bertahan. Yang ketiga, masyarakat Kalimantan Selatan, masyarakat yang militan. Yang saya maksud militan adalah multazim, dekat dengan ulama. Kita lihat kemarin ketika haul Tuan Guru Ijai, guru sekumpul, sampai saya kira untuk haul sampai jutaan orang. Itu hanya ada di Kalimantan Selatan. Di tempat lain ada juga saya melihat haul, bahkan saya datang ke acara tausiah haul, tapi hanya sampai 100.000, 200.000. Tapi kalau sampai jutaan, bahkan dosen-dosen kami dari Sudan datang. Saya hanya satu dan lain hal tak dapat meninggalkan acara andai, dan saya mohon maaf kepada dosen direktur pasca direktur kajian Islam dari Sudan yang datang ketika itu. Apa yang ingin saya sampaikan? Artinya masyarakat Kalimantan Selatan adalah masyarakat yang sami'na wa ata'na kepada para ulama. Hatinya dekat kepada para ulama. Jadi kalau haul saja bisa datang jutaan orang, lalu kemudian ekonomi cuma 5%, berarti ada suatu kesalahan. Ada something wrong. Ada sesuatu yang keliru di sana. Masyarakatnya tidak salah, tapi pelaku ekonomi yang memutuskan kebijakan ekonomi, berarti masyarakat kita ada krisis kepercayaan. Seolah-olah masyarakat kita berkata, kalau dalam urusan masalah sholawatan, saya ikut ulama. Kalau dalam urusan masalah haul, saya ikut ulama. Tapi dalam masalah urusan ekonomi, mohon maaf, saya berijtihad sendiri. Kenapa? Karena ada krisis kepercayaan. Disinilah mahasiswa-mahasiswa, para pakar ekonomi dari Institut Agama Islam Darussalam memainkan perannya. Apakah menggandeng para ulama karismatik, menggunakan lisan mereka yang lentur, memakai bahasa mereka yang santun, sehingga membangkitkan integritas kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi syariah. Karena
tercetus juga kadang di lidah orang berkata, nggak ada bedanya tuh antara ekonomi syariah, bank syariah dengan bank konvensional, bedanya cuman pegawainya pakai jilbab, masuknya pakai assalamualaikum, akadnya pakai bismillah. Ini kan menunjukkan ketidakpahaman, ketidakmengertian. Apalagi kalau yang ngomong begitu adalah ustadz yang tidak mengerti. Oleh sebab itu kita berdebat tidak menghasilkan apa-apa, tapi lebih baik manhajul bayan. Yang dipakai adalah penjelasan. Menjelaskan, ini loh ekonomi syariah. Ditulis dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang sederhana. Anak-anak muda dari kalangan mahasiswa-mahasiswi mulai memperkenalkan ekonomi syariah, ekonomi Islam ini dengan bilisani qaumihi, dengan bahasa masyarakat biasa. Tidak berkutat pada teori, etimologi, terminologi, menurut fulan, menurut si fulan. Tidak lagi berkutat dalil, tapi mulai dengan bahasa yang santun, bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Liyubayyina lahum bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya, liyubayyina lahum, supaya jelas bagi umat. Saya kira masyarakat Kalimantan Selatan adalah masyarakat yang manut, masyarakat yang patuh kepada ulama, masyarakat yang mudah menerima. Maka kelembutan hati masyarakat ini dipakai sedemikian rupa, digunakan untuk maslahat umat, untuk masalah ekonomi syariah. Yang keempat, masyarakat Kalimantan Selatan adalah masyarakat yang dermawan. Dari mana Ustaz tahu? Saya bolak-balik tidak ingat berapa kali ke Kalimantan Selatan. Di beberapa masjid, di beberapa kajian, bertamu kepada jamaah. Mereka adalah masyarakat yang amat sangat baik, yang amat sangat dermawan. Masyarakat yang terbuka, bukan masyarakat yang eksklusif, tapi inklusif, menerima siapapun. Saya bukan orang Banjar, saya datang dari Pulau Sumatera, dari tempat yang jauh, tapi saya diterima dengan baik, saya diperlakukan dengan baik. Maka ini amat sangat memungkinkan untuk mengembangkan ekonomi syariah dalam bentuk tausiah di masjid. Maka tidak lagi jamaah di masjid itu diberikan pengajian tentang ridho, tentang tawakal, tentang sabar, tentang qanaah. Mungkin kajian itu sudah khatam, tapi disusun kurikulum yang baru tentang bagaimana mudharabah, bagaimana murabahah, bagaimana ijarah, bagaimana ekonomi syariah, apa itu bank syariah, bagaimana yang katanya bagi hasil itu tidak riba. Kok mirip-mirip saja Pak Ustadz? Kajian-kajian di kantor-kantor, kajian di BUMN, kajian di bank, kajian di pondok pesantren, di rumah sakit. Sehingga kajian yang terukur dengan infokus, dengan menggunakan PowerPoint, apapun sarana dipakai, termasuklah sarana yang kita gunakan pada petang hari ini dengan kajian virtual. Anak-anak muda sudah mulai punya website, punya channel YouTube. Untuk apa? Gunanya dipakai untuk menjelaskan, bil khusus lagi terkait dengan ekonomi syariah ini. Yang kelima, bahwa Kalimantan Selatan secara khusus di sana adalah tempatnya pengembangan ekonomi. Kita tahu masalah dari mulai batu bara sampai batu cincin, Kalimantan Selatan tempat. Oleh sebab itu tidak ada halangan. Dari mulai hasil alam, hutan, sampai sungai, sampai ikan-ikan, sampai segala aspek ekonomi ini amat sangat mungkin bisa dikembangkan. Jadi kita tidak bercerita tentang anak fakultas perikanan beternak ikan di atas kertas. Kan ini yang terjadi sekarang. Anak fakultas pertanian bertanam semangka di dalam makalah. Sehingga kalau bercerita tentang teori luar biasa. Ini semangka kalau digali di dalam tanah akan disemai, akan ditanam, buahnya akan sebesar bola basket. Tapi hasilnya ternyata hanya sebesar bola pingpong. Sehingga diketawakan masyarakat. Tapi Kalimantan Selatan, apakah itu sektor pertanian, tanahnya amat sangat luas. Sektor perikanan amat sangat memungkinkan. Sektor peternakan, semua. Maka tidak ada alasan untuk tidak mengembangkan ekonomi syariah. Saya optimis, saya yakin dan percaya. Melihat dari 5 aspek tadi, 5 aspek yang saya ceritakan tadi amat sangat memungkinkan. Saya yakin dan percaya kemampuan mahasiswanya, masa lalunya yang luar biasa, keramahan dan kesiapan masyarakatnya serta militansinya terhadap ulama, maka saya yakin dan percaya kebangkitan ekonomi syariah
akan berawal dari Kalimantan Selatan, tapi ini tidak bisa gerakan masyarakat saja. Karena masyarakat itu seperti handphone, dia mesti ada baterainya. Kalau tidak ada baterai, walaupun handphone itu ada MP3-nya, ada MP4-nya, bisa nelpon, bisa video, mati dia kalau tidak ada baterai. Baterainya itu apa? Baterainya adalah para ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama yang takut kepada Allah, ulama yang berilmu, ulama yang qanaah. Dan tempat penggemblengan pembentukan ulama, tempat membentuk baterai yang menghidupkan handphone umat ini, itu adalah Institut Agama Islam Darussalam. Saya yakin dan percaya itu. Oleh sebab itu maka adik-adik, sahabat-sahabat yang sedang menekuni ini, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbu, suka kepada seseorang idza amila amalan ayutqinah. Kalau dia menekuni sesuatu, dia itqan, profesional. Kalau sudah menekunkan diri dalam bidang kajian Islam secara umum, lalu di dalam kajian Islam itu lagi ada lagi lebih khusus namanya fikih, di dalam fikih itu lagi ada namanya fikih muamalah, ekonomi syariah, maka memang betul-betul profesional di sana. Pahami referensinya, mulai belajar menulis dengan baik, ijtihad ulama kontemporer, komparasi dengan ulama-ulama masa silam, dengan tetap berpegang kepada mazhab Syafi'i, akidahnya Asy'ari, tasawufnya Sunni, maka saya yakin dan percaya dari Kalimantan Selatan, bil khusus lagi dari Institut Agama Islam Darussalam Ekonomi Syariah, mungkin sebagian orang akan putus asa. Saya pernah bertanya kepada Ustadz Dr. Safi Antonio yang diyakini sebagai salah satu tokoh ekonomi syariah. Saya tanya, apa kesulitan kita, Ustaz? Kata beliau dua. Yang pertama, support pemerintah. Yang kedua, iklan ke masyarakat. Support pemerintah kita bisa support melalui anggota dewan. Dan pemerintah akan mengikut arus masyarakat. Kalau sudah masyarakat semua mengkehendaki, maka pemerintah pasti akan ikut. Lalu kemudian yang kedua yang jadi penghalang adalah iklan. Karena modal untuk iklan sulit sekali. Dan saya kira masyarakat Kalimantan Selatan bil khusus dan kita secara umumnya, iklan ini kita tidak terlalu berat. Kenapa? Karena setiap masyarakat mengikut ulama punya pengajian, ada khutbah Jumat, ada kajian asar, ada kajian maghrib, ada i'tikaf, ada maulidan, ada haulan, ada pembacaan barzanji, ada pembacaan simtud durar. Kalaulah majelis-majelis ini tidak hanya sekedar salawat, tidak hanya sekedar berzikir, tidak hanya sekedar berdoa, tapi dimasukkan ke dalamnya semangat membangkitkan ekonomi umat, maka insya Allah gelinding snowball bola salju ini akan berawal dari Kalimantan Selatan, dari Institut Agama Islam Darussalam, maka bergelinding ke Sulawesi, bergelinding ke Sumatera, bergelinding ke Jakarta, maka insya Allah bangkitlah ekonomi umat ini. Mungkin saya akan meninggal, lalu kemudian ekonomi ini belum juga bangkit, na'udzubillah, tapi saya merasa sudah menyampaikannya sehingga dia akan menjadi amal jariah. Memang kita kalau berbuat sesuatu itu tidak mesti kita yang menikmati. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, falyughrisha, tanamkan. Engkau tanamkan Abdul Somad, kemudian ikut yang menanamnya adik-adik mahasiswa-mahasiswi Institut Agama Islam Darussalam, disupport oleh Pak Rektor Civitas Akademika, disupport oleh kepala daerah, disupport oleh masyarakat umum, maka insya Allah mengalir dia sebagai amal jariah, bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira sebagai pengantar itu yang dapat saya sampaikan, Pak Moderator. Selanjutnya saya kembalikan, mungkin kita lebih pada dialog interaktif. Demikian, mohon maaf atas segala kekeliruan. 5 poin kebangkitan ekonomi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan. Titipan pertanyaan. Kami bacakan satu persatu atau satu dijawab kemudian setelah bagaimana. Mungkin saya jawab satu-satu dulu, Ustaz. Takut lupa. Satu pertanyaan saya jawab. Baik, Ustaz, ini ada pertanyaan dari Ibu Khalidah, beliau yang dosen di di Darussalam. Pertanyaan beliau, bagaimana menurut Ustaz mengenai
mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang paham ilmu ekonomi syariahnya, tetapi secara teknis kurang berkegiatan. Itu yang pertama, dua pertanyaan ya. Oke. Saya jawab satu dulu. Oke. Ya. Tutupnya Jadi salah satu aturan yang sudah diatur oleh pemerintah bahwa setiap perbankan syariah atau lembaga yang mengelola uang masyarakat, dia mesti ada Dewan Pengawas Syariah. Karena tidak dapat dipungkiri, sebagian pelaku yang ada di bank itu adalah dia merupakan bagian dari bank konvensional. Kita ambil satu bank mandiri, lalu kemudian membuka divisi bank syariah, bank syariah mandiri (BSM). Lalu kemudian BRI dia punya divisi bank syariah, bank BRI syariah. Lalu kemudian demikian juga BNI, lalu kemudian BNI syariah. Ini adalah salah satu cara diberikan aturan dia membuka divisi selama 16 tahun. Nanti selama 16 tahun kalau dia sudah bisa mandiri, dia akan membuat bank syariah tersendiri. Nah, ketika dalam proses itu tidak bisa ujuk-ujuk langsung pegawainya itu alumni taman pesantren yang ngerti syariah, langsung nggak bisa. Oleh sebab itu sebagiannya adalah mungkin alumni dari Universitas Fakultas Umum, SE, sarjana ekonomi, sarjana akuntansi, lalu kemudian bekerja di sana. Tapi dalam perjalanannya mereka tidak menguasai secara syariah. Bahkan kepala divisi syariahnya pun tidak mengerti syariah. Maka di sana ada pengawasnya, yaitu Dewan Syariah. Nah, Dewan Syariah ini juga terkadang menguasai kitab kuning, paham fikih klasik, tapi tidak mengikuti perkembangan. Oleh sebab itu mesti mengupdate ilmu pengetahuan. Mulai membaca fikih kontemporer, fikih ekonomi kontemporer, mengikuti perkembangan, mengupdate ilmu pengetahuan, mengikuti seminar. Nah, jadi sebelum dia menjadi anggota Dewan Syariah ini, maka dia ada semacam ijazah, semacam lisensi. Jadi kalau belum pernah mengikuti pelatihan ini yang diadakan oleh Kementerian Agama atau Lembaga Syariah Nasional, kalau masyarakat ekonomi syariah, kalau dia tidak punya ijazah, maka dia tidak akan mungkin bisa menjabat itu. Tapi jangan sampai hanya mengikuti pelatihan lalu kemudian setelah mendapatkan lisensi, setelah duduk di sana tidak mengupdate pengetahuan. Na'udzubillah, kita akan menjadi dhallah wa adhallah, menyesatkan. Jadi lagi-lagi keseimbangan. Makanya tadi saya katakan, saya tidak ragu sedikit pun dengan Kalimantan Selatan secara umum, Martapura, karena di sana tempatnya orang-orang belajar agama, kitab kuning, tapi juga harus tetap ada pengembangan. Dan yang mengembangkan itu adalah salah satunya Institut Agama Islam. Karena di sana berkumpul para guru-guru besar, para pakar ekonomi, mengundang ahlinya dari Jakarta, mengadakan seminar, mengupdate ilmu pengetahuan, kemudian fatwa-fatwa terbaru dari Dewan Syariah Nasional, dari Komisi Fatwa yang terkait dengan ekonomi, maka insya Allah akan terjadi sinergi antara orang umum yang hebat bidang ekonomi tapi tidak menguasai syariah, dan orang syariah yang punya basic syariah tapi dia juga mengupdate pengetahuannya. Maka dalam sinergitas itulah ekonomi akan bangkit, masyarakat akan percaya, ditambah lagi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, Ustaz. Selanjutnya Pak Ustaz, pertanyaan gua, pemanfaatan produk-produk bank syariah di Kalimantan Selatan masih rendah jika dibandingkan dengan jumlahnya yang dikenal religius. Ada anggapan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional, hanya saja namanya yang berbeda. Pertanyaan, bagaimana menurut Ustaz tentang praktek bank syariah secara umum saat ini? Apakah sudah sesuai syariah? Dan bagaimana jika kita menghadapi anggapan masyarakat tentang bank syariah yang dianggap sama dengan bank konvensional? Terima kasih. Yang pertama, ada halangan kendala dari luar, ada dari dalam. Dari luar adalah mungkin sebagian orang yang tidak suka kalau ekonomi syariah ini bangkit. Jadi dari luar. Tapi kita tidak kaji itu. Yang dari dalam sendiri, pemahaman umat.
sekelompok masyarakat yang masih berkutat dengan turas, dengan fikih klasik, lalu ketika bertemu dengan fikih kontemporer ini agak kaget sedikit. Loh, ini nggak ada dalam kitab. Nah, oleh sebab itu maka pendekatannya dialog. Dialog dari mahasiswa Fakultas Ekonomi, Perbankan Syariah, Bisnis Syariah dari Institut Agama Islam Darussalam ke pondok-pondok pesantren dalam rangka sosialisasi. Jadi di sana ada beberapa unsur. Yang pertama, akademisi, dosen, mahasiswa, guru besar. Lalu kemudian soal silaturahim ke tuan-tuan guru, ulama-ulama berpengaruh, para ustaz. Lalu kemudian di sana pula ada pelakunya langsung, yang mereka mungkin tidak memiliki ilmu yang memadai dalam bidang syariah, tapi mereka pelaku sehari-hari, mereka mengerti itu sirkulasi syariah ini. Maka ketika mereka saling melengkapi kekurangan, ini terlalu berkutat di kitab kuning tapi kurang pengembangan, ini hebat pengembangan tapi mungkin enggak hatam kitab kuningnya, yang ini enggak bersentuhan dengan kitab kuning secara langsung tapi dia setiap hari ikut mengembangkan ini. Maka ketika mereka duduk bersama, bekerja sama, saling melengkapi, saling mengisi ke segala kekurangan, maka insya Allah yang dibawa bukan konfrontasi. Karena yang kita bawa adalah bagaimana menyelamatkan umat dari riba. Jangan sampai kita malah menggugat tidak syariahnya bank syariah, menyindir-nyindir ekonomi syariah, mengatakan sekejam-kejamnya ibu tiri lebih kejam lagi bank syariah. Ternyata bunganya lebih besar, ternyata makan riba juga. Oleh sebab itu siapa yang bisa menjelaskan itu secara detail? Simple, sederhana. Yang bisa menjelaskan itu orang yang ngerti. Dan yang orang ngerti itu adalah orang yang belajar syariah secara teori dan prakteknya. Nah, setelah kita sepakat bahwa ini adalah menuju ekonomi syariah. Bagaimana mungkin dia syariah, Pak Ustaz? Dia kan masih menginduk ke bank konvensional. Dan dia masih di bawah BI, Bank Indonesia. Suku bunganya kan diatur BI. Maka tadi saya jelaskan. Bagaimana caranya biar supaya bank syariah ini tumbuh? Maka dia menginduk dulu ke bank konvensional, dibukalah divisi syariah, diberi waktu selama 16 tahun. Setelah dia mapan, lalu dia memisahkan diri. Tapi ada yang bisa langsung menjadi bank syariah, seperti Bank Aceh. Bank Aceh itu adalah awalnya BPD, Bank Pembangunan Daerah. Lalu kemudian karena support ekonomi bagus, disupport oleh politik, maka berdirilah Bank Syariah. Begitu juga dengan Nusa Tenggara Barat, Bank Syariah bisa berdiri sendiri, independen. Lalu kemudian ini ijtihad ulama kontemporer menuju Bank Syariah. Jadi kalau kita adakan pendekatan persuasi, ulama-ulama yang berpengaruh, yang punya jamaah, bawa banyak jamaah, lalu kemudian kurikulum pengajian di kantor, di masjid juga mengarah kepada penyegaran pemahaman tentang ekonomi syariah. Saya yakin dan sekarang ketika yang jadi masalah adalah hutang dan pajak mau kita bayarkan dalam waktu yang sama. Hutangnya 5 juta, pajaknya 5 juta. Sementara uang kita cuma ada 5 juta. Mana yang kita dulukan? Maka pada saat bertemu dua kewajiban, lihatlah kewajiban yang tak terelakkan. Maka mana yang tidak terelakkan, itu kita dulukan. Atau kita pinjam ke tempat pinjaman yang baru, kita bayarkan. Maka dalam hal ini sama-sama kewajiban, tapi kaedahnya saya kira bisa dipahami. Mana yang tak bisa terelakkan, sudah jatuh tempo, itu kita dulukan. Makanya kita juga ketika meminjam itu kita sadar betul, ini nanti jatuh temponya tanggal sekian. Saya bayar pajak bumi bangunan, pajak sepeda motor, sekian. Maka akhirnya kita atur. Itulah manajemen yang baik. Islam dari awal sudah mengatur itu. Tulis-menulis, hitung-menghitung, supaya apa? Supaya jangan sampai salah dan keliru. Saya kira demikian, Ustaz. Oke, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari mahasiswi Saudari Husna, mohon penjelasannya tentang jihad ekonomi dan jihad ekonomi seperti apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa di era milenial seperti sekarang ini. Terima kasih, Pak. Ada namanya fikih ibadah, sholat, puasa sunat, baca Quran, zikir, toharoh, suci mensucikan, masalah air mustakmal, masalah wudhu, tayamum, segala macam. Dan itu kita memang dibahas di pondok pesantren, di masjid.
Tapi seandainya ada orang mengatakan Islam itu hanya mengurus masalah personal, lalu bagaimana dengan fikih muamalat, fikih hutang piutang, fikih gadai menggadai rohan, fikih bagi hasil mudharabah, fikih permodalan murabahah, fikih pinjam meminjam dain. Lalu bagaimana dengan zakat? Kan tidak mungkin orang bicara zakat. Siapa yang punya kambing 40, zakatnya 1 ekor kambing. Siapa yang punya onta 5 ekor, zakatnya 1 ekor kambing. Gimana kita mau cerita zakat kambing yang masyarakat nggak ada yang punya kambing? Itu menunjukkan bahwa Islam ini mengatur aspek ekonomi. Makanya dalam Islam diajarkan at-tajir, tajir pedagang, as-sadiq yang jujur, al-amin amanah, ma'an nabiyyin, kalau dia mati dia akan bersama para nabi, was-siddiqin bersama orang yang jujur, was-syuhada bersama orang mati syahid, was-sholihin bersama orang soleh. Nah, mahasiswa hidupnya masih subsidi, mohon maaf, masih kiriman tiap bulan dari orang tua, masih ada bantuan dari Kementerian Agama, masih dibantu oleh beasiswa dari perusahaan BUMN. Bagaimana jihad dia? Maka jihadnya mahasiswa adalah bagaimana mengolah data menjadi simple, sederhana. Jadi adik-adik ketika membaca tentang masalah bunga bank, masalah riba, secara etimologi, secara terminologi, ini bahasa Arabnya, ini kitab kuningnya, ibarat makanan, ini makanan berat semua, rendang, ayam goreng, ini nggak bisa masuk ke dalam mulut bayi karena gigi mereka belum tumbuh. Oleh sebab itu maka dihaluskan dulu, dikunyah dulu, lalu disuapkan ke masyarakat. Bagaimana adik-adik mengolah ini menjadi tanya jawab, update statusnya di Instagram, di FB yang simple saja, cerita. Bagaimana ketika kita membaca novel tentang perjuangan tokoh dari Turki bernama Badi'uz Zaman Said Nursi. Itu kalau dibaca biografi Badi'uz Zaman Said Nursi itu ribet, jelimet, sulit, payah. Tapi begitu dinovelkan oleh Ustadz Habibur Rahman El-Shirazi menjadi novel yang ringan, orang malah tertarik. Begitu juga konten-konten dakwah. Dakwah itu berat, dakwah itu sulit, dakwah itu menakutkan bagi sebagian orang. Tapi ketika dakwah diolah menjadi ayat-ayat cinta, ketika diolah menjadi ketika cinta bertasbih, difilmkan, maka dia menjadi sesuatu yang ringan. Nah, bagaimana adik-adik bisa mengolah data-data ekonomi syariah ini yang bagi sebagian orang ribet, jelimet, sulit, payah, menjadi tampilan yang simpel, sederhana, mudah. Kalau bahasa Arabnya istilahnya tabsir, penyederhanaan, simpelisasi. Maka insya Allah itu peran adik-adik di sana. Karena mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam yang berkutat di bidang ekonomi ini, mereka menjadi jembatan. Mereka menguasai masa lalu, turas, kitab kuning, mereka juga hidup di masa sekarang. Anak masa sekarang nggak ngerti masa lalu, orang masa lalu nggak ngerti masa sekarang. Jembatannya siapa? Jembatan penghubungnya adalah adik-adik. Karena adik-adik menguasai klasik masa lalu dan hidup di masa sekarang. Saya optimis tentang itu, maka berkaryalah, menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Demikian, Ustaz. Mungkin masih bisa satu pertanyaan lagi, mungkin bisa satu pertanyaan lagi karena Baik. Pertanyaan yang terakhir ini dari Dias mahasiswi. Ustaz, bagaimana sebenarnya hakikat tawakal dalam mencari nafkah? Mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Seorang sahabat datang menjumpai Nabi di dalam Masjid Nabawi. Ontanya, kudanya, kendaraannya di luar, belum dia ikat. Lalu dia tanya Nabi, "A'siluha wa atawakkal am utliquha wa atawakkal?" Saya ikat dulu, saya tambatkan dulu baru bertawakal, atau saya biarkan saja terus bertawakal? Kata Nabi, "I'tilha wa tawakkal." Ikat dulu, tambatkan, baru bertawakal. Sebetulnya pertanyaan itu simpel aja. Semua kita berpikir bahwa kalau nggak diikat ya lepas. Tapi sebenarnya dia mau lihat bagaimana cara pikir mengikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Apakah tawakal itu mengajarkan lepaskan tawakal pada Allah? Enggak. Ikat dulu, ikatnya simpul kuat, perhatikan sekeliling, masuk masjid, kalau ada orang pesan, tawakal. Makanya prosesnya wasyawirhum fil amri, ajak mereka bermusyawarah.
Setelah musyawarah, fa idza azamta, setelah musyawarah kumpulkan banyak pendapat, setelah berhasil satu pendapat bulat, azam tekad kuat, setelah itu fatawakkal 'ala Allah. Bertawakallah kepada Allah. Gali dulu tanahnya, masukkan bibit jagung, siram, kandang keliling supaya jangan dimakan babi, maaf. Berdoa di waktu malam, tawakal. Ternyata setelah di kandang, diseruduk, menurut prediksi kita nggak akan masuk babi, ternyata gajah yang datang. Berarti takdir, qadar Allah. Tapi orang yang tidak melakukan usaha, lalu bertawakal kepada Allah tanpa usaha, maka dia bukan ahlus sunnah, dia ahlul bid'ah. Yang namanya ahlus sunnah itu ada namanya al-kasbu wal ikhtiyar. Itulah mazhab kita, akidah Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Adapun Jabariyah, udah berserah saja kepada Allah. Sedangkan Qadariyah, Mu'tazilah mengatakan nggak ada takdir. Sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ada takdir. Tapi kita juga ada al-kasbu wal ikhtiyar. Setelah kita berusaha, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Al-Mukarram. Baik Pak Ustaz, mungkin karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf kepada para penanya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang cuman mungkin bisa di lain waktu. Amin. Terima kasih Pak Ustaz atas kesempatan dan pencerahan dari Ustaz. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Sebelum kami menutup, kami mintakan kepada Ustaz untuk mengambil berkah untuk membaca doa. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Adik-adik mahasiswa-mahasiswi teruslah berkarya, menulis, membaca, banyak mendengar, menghasilkan. Niat baiknya supaya ekonomi umat ini bangkit, maka ini menjadi amal soleh yang mengalir. Terima kasih tak terhingga kepada Bapak Rektor, semua panitia, tapi kita merasa rendah diri dan rendah hati kepada Allah. Kita tetap berharap, berdoa supaya kita tidak termasuk orang yang sombong dimurkai Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna natawassalu ilaika bisirril Fatihah. Kami mohon kepada Engkau dengan kemuliaan surat Al-Fatihah. Wa bisirri nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antu yassir lana umurana, mudahkan urusan kami. Wa taqdi hajatina, tunaikan hajat kami. Wa tuballigh maqasidana, sampaikan maksud niat tujuan kami. Allahumma ja'al hadhil jami'ata jami'atan mubarakah. Jadikan Institut Agama Islam Darussalam Institut Agama Islam yang penuh berkah, melahirkan alumni-alumni yang berilmu, berkompeten, bil khusus dalam bidang ekonomi syariah, sehingga membangkitkan kepercayaan umat. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Republik Indonesia secara umum, bil khusus Kalimantan Selatan, negeri yang aman, damai, terbuka, rezeki dari segala penjuru, ya Allah. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati umat supaya mau kembali kepada ekonomi syariah. Allahumma dafa'ana al-wala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan umat kami dari perbuatan keji dan mungkar. Selamatkan dari riba, selamatkan dari zina, selamatkan dari wabah COVID-19. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, wahdulil kafarata wal musyrikin, wa dhammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma hafaz abna'ana wa banatina min kulli su' wa syar. Peliharalah mahasiswa-mahasiswi kami dari segala perbuatan yang tercela. Selamatkan dari pergaulan bebas, selamatkan dari narkoba. Allahumma ja'alhum minal mutamassikina ala dinik. Jadikan mahasiswa-mahasiswi kami mahasiswa-mahasiswi yang berpegang teguh kepada ajaran, adat istiadat, menjunjung tinggi kehormatan kemuliaan, menyayangi orang tua, memuliakan ulama, menghormati guru, dosen, dan memuliakan agamamu, ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Jadikan kami orang-orang yang kasih sayang karena Engkau, ya Allah. Adhillana tahta dhilli arsyika. Naungi kami di bawah naungan singgah sana arasmu. Yauma la dhilla illa dhilluk. Hari itu tak ada tempat bernaung kecuali hanya Engkau saja, ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, wa la takhtim alaina bi su'il khatimah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita telah ikuti bersama ceramah agama dan tanya jawab dengan Ustaz Selamat SMAPD. Semoga acara ini mendapatkan manfaat dan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Bapak Rektor, kepada Pak Ustaz Selamat SMAPD atas perkenannya hadir mengikuti acara ini, dan kami selalu berbicara maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, sikap yang kurang pantas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rektor. Sudah. Sudah dimatikan sudah. Sudah mati apa? Sudah. Sudah. Tolong saya. Coba aja sekarang mau tanya. Malaysia. Siapa nih? Begini. Rektor habis aja. Rektor masih ada tuh. Iya. Jangan bentar. Rektor masih ada tuh. Kalau ada. Bukan dari kita enggak. Kadang ini buatnya anak mengisi plafon tuh. Oh ya. Karena bilangnya belum sudah keluar. Isi musiknya. Coba scan sekarang. Bang, ini. Tunggu ya. Ya. Advance. Ini dulu. Iya. Ini. Ya. Ya. Tengok. Itu. Coba. Putuskan YouTube-nya. Iya. Habis dulu. Tutup dulu. Di YouTube mah yang kacau ya? Iya. إلهي لست للفردوس أعلى Apa di YouTube kurs yang lain itu kan ada ولا ada videonya juga video jadi hasilnya kan Iya. Yang dimasukkan dia lagi bahasa. Ini enak juga. ada videonya 35 orang nonton. udah masuk protes dari orang-orang. Kenapa?